Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Masih bersama saya dengan Riri Wardiani dari Rumah Belajar Rajika. Kita masih membahas tentang 34 bakat dalam talent mapping. Saat ini kita akan membahas tentang bakat input. Apa sebenarnya bakat input itu, apa ciri-cirinya, kemudian apa yang harus dikembangkan jika mempunyai bakat input ini, lalu bagaimana dengan kombinasi bakat dan komparasi bakat dengan bakat-bakat yang lain, serta peran apa yang bisa dilakukan oleh si input ini. Baik teman-teman, bakat, input ini adalah bakat yang ada di dalam diri seseorang yang sangat, suka, sangat senang, memperoleh banyak hal, memperoleh informasi banyak hal ya. Jadi mereka ini senang mengumpulkan dan mengumpulkan banyak hal, bisa informasi, bisa barang. Jadi orang-orang yang berbakat input ini adalah orang-orang yang secara alamiah ya, secara, natural dia suka melakukan itu, dilakukan dengan cara berulang-ulang ya, mengumpulkan banyak informasi atau barang, kemudian juga dia selalu tertarik terhadap apapun, karena dia selalu berpikir bahwa apa yang dia kumpulkan, apa yang dia ingin tahu ini selalu akan mendapatkan, pasti ada manfaatnya kapanpun itu. Sehingga dia selalu berpikir, semua informasi, semua hal itu akan menjadi menarik. Karena, orang-orang yang berbakat, input ini berada dalam core strength, menemukan sumber daya. Dia berpandangan bahwa apapun yang dia temui, apapun yang menarik, apapun, informasi ini akan mempunyai, daya manfaat yang luar biasa nantinya. Sehingga dia terlalu sayang kalau dilewatkan gitu ya. Kemudian kebutuhan apa, bakat learner ini? Yang dia butuhkan sebenarnya adalah kebebasan untuk mengumpulkan sumber daya dan informasi yang dianggap penting. Jadi orang-orang learner ini diberikan keleluasaan untuk mengumpulkan informasi itu, karena dia sangat mempercayai apapun yang ada, informasi atau barang ini akan berguna nantinya. Bisa menjadi sumber daya yang bisa mendatangkan manfaat yang lebih. Kemudian bagaimana cara mengembangkan bakat, input ini ya. Orang-orang yang berbakat input ini karena kita ini, orang yang berbakat input ini selalu menganggap segala sesuatunya ini penting. Dia menganggap bahwa apapun ini akan bermanfaat, di masanya, di waktunya, di waktu yang tepat. Oleh sebab itu, untuk mengembangkan ini, catat beberapa hal yang penting, seperti kita mencatat, nomor handphone ya, menyimpan kontak rekan-rekan bisnis ataupun rekan siapa saja. Ini, hal-hal itu akan mendatangkan manfaat, data-data itu akan bisa bermanfaat. Oleh sebab itu bagaimana mengembangkan itu, hal-hal yang, lebih, bersifat individual itu yang harus kita perhatikan, karena bisa jadi hal-hal seperti itu akan bermanfaat nantinya. Kemudian, bagaimana, informasi atau hal-hal yang dikumpulkan ini menjadi, sumber daya yang bermanfaat. Kita harus tahu ini. Jadi tidak hanya sekedar mengumpulkan saja, tetapi mengumpulkan untuk apa? Mengumpulkan informasi, mengumpulkan barang itu untuk apa? Ini harus, ada polanya, harus ada, ada strateginya bahwa bagaimana hal-hal yang sudah kita kumpulkan itu mempunyai, kebermanfaat, mempunyai daya manfaat, baik manfaat untuk orang banyak ataupun juga bermanfaat secara finansial. Jadi kita harus mampu mengelola itu.
Apakah dengan cara, kalau seandainya itu informasi itu bisa diklasifikasikan, bisa dikumpulkan dalam, kumpulan-kumpulan dalam klasifikasi yang jelas ya, tidak kemudian hanya sekedar mengumpulkan, sehingga kita akan bisa memanfaatkan kumpulan-kumpulan informasi kalau sudah diklasifikasikan, oh ini berkaitan dengan, masalah-masalah pembelajaran untuk, daring, oh ini untuk pembelajaran anak spesial, oh ini untuk pengembangan, bagaimana membuat media pembelajaran. Jadi kita bisa informasi atau hal-hal yang kita kumpulkan ini agar mempunyai, daya manfaat bisa kita, seleksi, bisa kita klasifikasikan dan juga kita bisa di fokus mana ini. Ini yang harus, diperhatikan bila seorang input ini mampu mengembangkan bakatnya. Daya, manfaatnya itu akan bisa, muncul ketika kita mampu mengelola daya atau kumpulan-kumpulan informasi yang sudah kita kumpulkan tersebut. Kemudian bagaimana jika, bakat bakat input ini lemah ya, bakat input ini lemah. Nah, ketika bakat input ini lemah, tentu saja kita kan harus, mendapatkan itu ya kita harus berkolaborasi dengan orang-orang yang berbakat input tinggi ya. Jadi kita harus mendapatkan banyak hal dari orang-orang yang, inputnya tinggi ini. Kemudian, ketika kita mempunyai bakat input yang, rendah atau lemah, kita harus mencari orang-orang yang, sesuai ya, yang bisa mendukung kita untuk mendapatkan sesuatu. Sehingga kita harus, berkolaborasi orang-orang yang berbakat, input lemah ini dengan input yang tinggi, sehingga kita akan bisa, mendapatkan hal itu. Selain itu, kita memang harus memilih ya, kita harus memilih yang cocok dengan kita, untuk tujuan-tujuan tertentu. Lalu bagaimana sebenarnya, kombinasi bakat dalam diri seorang input ini? Apakah kemudian daya yang sudah dikumpulkan banyak-banyak itu hanya sekedar dikumpulkan saja, tidak mempunyai nilai manfaat? Oleh sebab itu, eee, bakat input ini akan berkombinasi baik dengan seorang yang learner dan analytical. Maksudnya ketika kita akan mengembangkan sebuah karir, informasi-informasi yang sudah dikumpulkan itu tentu saja difokuskan. Kita juga bisa menikmati, informasi-informasi itu yang, informasi-informasi baru itu ya. Kemudian apakah informasi-informasi baru yang kita kumpulkan itu, untuk apa gitu. Nah, untuk mewujudkan nilai manfaat dan agar ini mempunyai daya guna, tentu saja perlu dianalisis terlebih dahulu. Apakah informasi ini yang dibutuhkan oleh mereka? Mengapa informasi ini bisa, seperti ini? Lalu untuk apa? Hal-hal apa saja yang bisa bisa diambil dari informasi-informasi itu untuk dibagikan pada orang lain. Nah, itu perlu bakat yang namanya bakat analytical. Bakat analytical ini lebih mengarah bagaimana sebenarnya informasi itu, alur logikanya bagaimana, hubungan kausalitas sebab akibatnya bagaimana, sehingga kita akan paham terhadap apa yang dikumpulkan oleh si input ini. Selain itu, bakat input ini juga bisa berkombinasi dengan bakat harmoni ini karena apa? Sekali lagi bahwa input ini core strength-nya adalah menemukan sumber daya. Nah, ketika kita, mengumpulkan informasi, mengumpulkan barang ini, bisa jadi bahwa apa-apa yang kita kumpulkan ini adalah memberikan masukan kepada kita untuk bersikap jika kita, berkonflik dengan orang.
Jadi informasi-informasi ini akan bisa memberikan masukan-masukan kepada kita untuk berkolaborasi atau untuk bekerja sama dengan, orang lain jika suatu saat akan terjadi sebuah konflik. Kita seringkali mendapatkan itu. Nah, informasi-informasi ini sangat mendukung bakat harmoni karena, bisa jadi kita, dalam berkolaborasi ini ada sebuah masalah. Oleh sebab itu informasi ini sangat menunjang. Selain itu kita juga untuk, input ini ya, setelah kita mendapatkan informasi banyak hal dari bakat input ini sebenarnya memberikan masukan, bisa memberikan sumber daya kepada seseorang untuk mampu memutuskan sesuatu. Jadi didasarkan pada ilmu, didasarkan pada informasi yang dia kumpulkan, berdasarkan barang-barang yang dia kumpulkan, berdasarkan hal-hal yang dia kumpulkan ini sebagai sumber daya ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan masukan kepada, bagaimana memutuskan sesuatu, bagaimana memilih sesuatu, bagaimana, memberikan masukan kepada orang lain untuk, untuk memutuskan dan memilih ya. Karena bakat komen ini akan bisa muncul ketika juga ditunjang oleh bakat, input ini. Bahwa masukan-masukan informasi yang dia kumpulkan itu ternyata bisa mendukung, mendukung seseorang untuk berani memutuskan sesuatu, berani memilih sesuatu, berani untuk menyuruh orang lain, karena setelah dikumpulkan informasi itu memberikan masukan yang, baik. Demikian. Jadi, kombinasi bakat input ini juga, bisa digunakan untuk, menunjang bakat disiplin. Maksudnya adalah, informasi-informasi yang sudah dia kumpulkan ini, yang merupakan sumber daya dari seseorang ini bisa dilakukan secara terus-menerus, bisa dilakukan dengan waktu yang tetap. Sehingga informasi yang masuk, informasi yang dia kumpulkan ini, yang bersifat, tetap, yang bersifat, terus-menerus ini akan bisa menimbulkan pembiasaan dan ini akan mempunyai kekuatan tersendiri ketika diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana jika kemudian, bakat, input ini, kita bandingkan ya, kita bandingkan dengan, bakat-bakat yang lain. Bagaimana bakat input ini kita bandingkan dengan learner. Bahwa kalau input ini sebenarnya titik tekannya pada bagaimana dia mengumpulkan sebanyak-banyaknya informasi, apakah nanti digunakan sekarang atau nanti itu tidak jadi masalah, yang terpenting dia kumpulkan karena informasi itu selalu penting, informasi ini selalu menarik karena, ini akan dapat dimanfaatkan kapan saja. Tetapi kalau kita bandingkan dengan learner, kalau learner ini lebih, menariknya atau lebih tertariknya itu pada aktivitas proses belajar itu sendiri, tidak pada proses mengumpulkan, tetapi bagaimana dia mampu menikmati proses, mampu menikmati, proses belajar, hal-hal yang baru ini. Jadi bagaimana dia, bisa mendapatkan itu, mendapatkan, akses-akses yang mudah dalam belajar itu ya, kalau bedanya antara learner dan input. Kemudian bagaimana, bakat input ini dengan ideation. Kalau input ini memberikan informasi banyak hal, mengumpulkan banyak hal, sedangkan kalau ideation ini adalah sebanyak-banyaknya memberikan ide-ide baru ya, ide-ide baru pada orang lain. Kalau input ini lebih mengarah kepada, mengumpulkan banyak informasi sehingga dia bisa, memberikan, masukan kepada banyak orang karena input tadi, dari apa yang dia kumpulkan, informasi dan barang-barang ini dia kumpulkan sehingga ini mempunyai daya manfaat kepada orang lain. Kemudian bagaimana, input ini dengan intellection. Kalau input
ini menyerap informasi dari luar untuk menjadi lebih tahu, maksudnya adalah bahwa, input ini kan sekali lagi, dia secara alami mendapatkan informasi-informasi, memperoleh informasi itu dia kumpulkan, sedangkan kalau intellection itu lebih pada satu hal, tetapi dia pahami, dia renungkan, dia pikirkan secara mendalam. Kalau input itu enggak, kalau input itu butuhnya semua informasi dia tampung, dia kumpulkan, suatu saat paling pasti akan bermanfaat. Tetapi kalau intellection tidak. Intellection itu kepada, satu hal, fokus pada satu hal, kemudian sangat dipahami, ingin dipahami, kemudian sangat, ingin, mengurai lebih tajam, lebih, mendalam, sehingga dia mendapatkan sebuah substansi yang lebih mendasar, makanya di dalam intellection itu dia lebih banyak, merenung, terhadap hal yang terjadi. Demikian kalau kaitannya dengan komparasi. Nah, kalau kita ilustrasikan orang-orang yang berbakat input ini selalu merasa sayang semuanya itu dibuang. Jadi selalu dia itu, selalu menganggap bahwa informasi atau hal-hal apapun itu akan dia simpan ya, akan dia simpan sehingga dia tidak bisa membuang begitu saja karena dia terlalu cinta, terhadap apapun. Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angan tentangnya. Namun apalah daya ini bila ternyata sesungguhnya aku terlalu cinta dia. Karena terlalu cinta dia sulit untuk membuang karena, dia berpikiran bahwa saking terlalu cintanya dia kumpulkan semuanya karena suatu saat akan menjadi sumber daya yang bisa dimanfaatkan. Mungkin demikian sekilas, ilustrasinya ya. Teman-teman, bagaimana kemudian, bakat input ini berperan dalam masyarakat? Salah satunya, peran yang bisa dilaksanakan oleh orang yang berbakat input ini adalah seorang peneliti. Seorang peneliti sangat membutuhkan banyak informasi, banyak, hal-hal yang berkaitan dengan, berkaitan dengan informasi-informasi yang terkait dengan hal yang diteliti. Sehingga, peneliti adalah salah satu peran yang bisa dilaksanakan oleh yang berbakat input ini, sehingga, informasi-informasi yang dia kumpulkan insya Allah bisa bermanfaat. Kemudian, bakat input ini juga ada pada, orang yang bisa berperan sebagai, wartawan ya. Wartawan ini kan memberitakan banyak hal, karena untuk mendapatkan berita ini dia harus mengumpulkan informasi ini sebanyak-banyaknya agar memberikan, data yang lebih akurat, memberikan berita-berita yang lebih terpercaya, informasi-informasi yang dia kumpulkan ini adalah informasi-informasi yang menunjang, pekerjaannya dia sebagai seorang wartawan yang memberikan informasi yang aktual, memberikan informasi yang profesional, dan memberikan informasi yang berbasis data yang, baik ya, data yang akurat. Kemudian, bakat input ini juga peran sebagai guru ini juga sangat dibutuhkan dengan bakat input ini, karena guru sebagai orang yang mampu memfasilitasi, bisa menjadi fasilitator, bisa menjadi, menjadi mediator, dia juga menjadi motivator pada anak-anak dan juga menjadi katalisator
motor. Makanya untuk bisa berperan menjadi guru yang, dirindukan oleh siswanya, seseorang guru ini harus mempunyai bakat input ini. Selalu mengumpulkan banyak informasi dan selalu, berpandangan bahwa informasi itu penting, barang-barang ini penting, karena informasi yang dia kumpulkan harapannya akan menjadi sumber daya yang bisa menghasilkan dan sumber daya ini bisa bermanfaat bagi orang banyak. Demikian sekilas berkaitan dengan bakat input. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.